Tapi kamu masih sehat. Aku nggak mau ngasih uang lagi. Sehat. Yuk, 30 menit lagi. Aku interview dulu. Kak, aduh. Interview. Mas, aduh. Wah. Aduh. Mas. Bila semua yang terindah Nov, kamu ngelamun nih. Kenapa? Sedih? Harusnya kamu itu senang. Karena kan udah lama kamu nungguin, udah ngelamar kerja di mana-mana. Akhirnya ditelepon kan, udah dapat panggilan interview kerja kan? Ya aku tuh bukan ngelamun karena sedih. Oh, terus? Tapi ini pertama kalinya aku untuk interview. Aku takut gagal, Din. Ya elah Nov, santai aja, tenang. Ya, kamu bilang santai karena kamu udah kerja. Dulu pengalaman interview kamu gimana? Menakutkan? Enggak, sama sekali enggak. Pokoknya kamu tenang aja. Lagian ini tuh cuma interview kerja biasa, bukan wawancara biro jodoh. Kamu kok tegang banget? Cari jodoh, interview itu sama seramnya. Ya cuman aku takut aja. Nanti aku ditanyain hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang bikin menakutkan, yang malah biasanya ditanyain apaan sih? Ya ampun, udah deh, kamu nggak usah panik. Nanti tuh pokoknya kamu jawab aja pertanyaan yang ditanyain itu dengan sangat natural gitu. Pokoknya singkat, padat, jelas, yang standar-standar aja. Nggak boleh bertele-tele ya? Iya, biasa aja, Nov. Udah, kamu tuh kok panik sih? Coba. Tarik napas, lepaskan. Tarik napas, lepaskan. Tenang. Apaan sih? Aku bukan mau yoga tahu. Aku tuh mau interview. Ya kan biar kamu tenang. Lagian mukanya panik banget. Lagian cuma interview kerja doang. Itu adalah kalinya aku untuk interview. Rasanya tuh seneng banget. Tapi sekaligus menyeramkan sih. Tapi aku seneng sih, ini udah kayak melebihi pertama kali aku kencan sama gebetan. Senengnya minta ampun, tapi gimana ya? Aku cuman takut aja, takut yang interview aku tuh killer. Terus ibu-ibunya tuh galak. Ya ampun, Nop. Udah. Kamu tuh gak usah mikir kemana-mana deh. Lagian kamu tuh udah cantik, berpendidikan. Masa masih takut sih cuman kayak gitu doang? Ya coba aja ya. Sahabatku ini bisa ngebantuin aku biar aku bisa kerja di tempat kerjamu. Ya enak dong, aku gak bakalan takut untuk interview lah. Ini kamu gak ada bantu sama sekali. Gak boleh gitu. Kok kamu malah minta lewat jalur dalam? Gak baik tau kayak gitu, gak berkah nanti kerjanya. Iya sih. Ya kan apa dong gunanya sahabat kalau nggak bantuin. Tapi enggak. Ya benar juga sih katanya orang tua aku, kalau misalkan kita itu melakukan sesuatu tanpa maksudnya kita harus menyogok, kita harus lewat jalur belakang, itu
itu sama halnya kita juga nggak berkah. Nanti gaji kita yang dimakan nggak berkah deh, bener nggak? Nah itu tahu, masih aja mikir ke situ. Iya sih. Kamu ada tips nggak, ada solusi nggak biar aku nggak panik gini? Ya emang sih first impression interview kerja itu emang penting. Cuman yang penting tuh kamu dandan aja besok yang cantik, rapi, tepat waktu. Oh, tepat waktu ya? Ya ngomong deh, pokoknya ngomongnya harus jelas, nggak usah yang bertele. Nopi kamu tuh Kira-kira yang ditanyain pertama-tama masalah pribadi atau gimana? ya nggak mungkin. Ya paling seputar pengalaman kerja kamu, terus informasi tentang pekerjaan yang mau kamu lamar tuh apa. Udah gitu doang. Deh, Awan udah lama pengangguran dan ini pertama kalinya aku kerja. Terus gimana dong? Ya iya sih, sebenarnya aku juga pengertian ya, karena kamu kan udah lama juga ya nganggurnya ya. Udah lama. Cuman belum rezeki aku aja. Aku tuh udah naruh lamaran di mana-mana. Cuman ya sekarang ini aja aku dipanggil. Nggak apa-apa, udah santai aja. Ya aku capek deh, bosan denger kamu panik kayak gini. Apa kita jalan-jalan aja? Jalan-jalan. Kamu udah makan belum? Belum. Mau aku traktir bakso nggak? Nah ini nih. Tapi Gitu dong. tapi ada syaratnya. Kamu nanti kalau udah keterima kerja harus traktir aku yang jauh lebih mahal daripada bakso. Oh, jadi kamu ngasih solusi, terus kamu nggak ikhlas, terus kamu minta bayaran nih ke aku anggapannya bakso gitu. Bukan nggak ikhlas, kan kamu masa nggak mau nyenengin temen kamu sendiri? Oke, aku janji kalau misalkan aku keterima di tempat kerjaan itu, aku bakal traktir kamu. Terserah deh, apapun, tapi nunggu gajian ya. Ya, kamu tahu sendiri aku udah lama nganggur. Duit dari mana? Ya masa kamu nggak pegang duit sama sekali, Nop? Ya, Ya ampun, susah bener cuma traktir temen doang. Ya pegang, Din. Itu pun aku minjem sama kamu, belum aku kembalikan. Nanti pas gajian ya doain aku keterima. Berarti masih bulan depan aku ditraktirnya kalau kamu dapet. Iyalah, jangan ngambek. Kamu kan punya pacar. Kamu bisa minta traktiran sama pacar kamu. Aku? Ya, tapi kan aku pengen ditraktir temen aku juga sekali-sekali, gak aku doang terus yang traktir. Sama aja, udah nggak usah bayar kok, jadi kamu yang panik. Bukan yang kamu nenangin aku. Ya udah. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tenang, Nop, tenang aja. Sih aku bukan mau senam, Dini. Ya kamu sering senam. Ya kan biar kamu tenang. Lagi kan kamu panik banget cuman interview kerja doang. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang, salah kali salahkan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada Bos, minum. Aduh, mau finish. Oh, betul. Kalah. Udah bos, jangan main terus nih, minum dulu. Punya bos satu, tampan, pengusaha kaya. Traktir pelit. Gayanya sih selangit, tapi traktirannya pelit. Aku tuh bukan pelit. Aku tuh cuma ingin suasana yang berbeda. Suasana kantor. Itu sudah bikin aku jenuh. Aku pengen berada di suasana taman yang indah banget sama sekali. Kucing! Lihat kucing. Persis dengan kamu jalannya. Tapi Pak Bos, jamnya ini salah Pak Bos. Jam taman di sini sekarang itu panasnya pol. Bisa bikin saya gosong. Ampun dah, lebih enak di kantor, adem ayem di bawah AC. Enak banget tuh Pak Bos. Udah di sini panas.
Panas Pak Bos. Kalau kamu ngeluh, cari aja bos yang lain. Bercanda Pak Bos. Oh bercanda lah Pak Bos. Yang gitulah. Saya tuh cuma bercanda Pak Bos. Ini Pak Bos, saya sudah menyusun daftar pegawai yang akan interview di perusahaan kita Pak Bos. Saya lihat-lihat sih semuanya cantik Pak Bos. Hanya saja saya harus semaksimal mungkin memeriksa yang mana yang lebih cocok untuk dijadikan calon istri sama Bos Fajar. Enak aja kamu. Kantor itu bukan untuk cari calon istri buat aku, tapi buat cari calon pegawai. Ya elah Pak Bos. Ya apa salahnya sih? Apa susahnya sih? Ya cari pegawai sekaligus cari calon istri buat Bos Fajar biar gak jomblo. Nggak bisa, nggak profesional kayak gitu. Kalau misal diterus sama karyawan yang lain, kalau misal karyawan yang lain juga main seperti itu, kan habis kantor aku. Tapi Pak Bos harus ingat, saya di sini memang sebagai asisten Bos Fajar. Cuma merangkap jadi mak comblang Bos Fajar karena sudah dapat putusan dari bos besar dan nyonya besar. Wah, enak aja, yang gaji kamu tuh aku, bukan papa, bukan mama, bukan siapa-siapa. Aku yang gaji kamu. Kamu kok malah manut sama papa aku? Tapi saya pusing Pak Bos. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu saya tuh selalu diteror dengan pertanyaan kapan Bos Fajar dapat istri. Saya bisa mati muda kalau kayak gini terus Pak Bos. Mati muda. Udahlah Pak Bos. Cari ya. Alah, kamu bilang diteror, kamu susah amat sih. Kamu bilang aja kalau misal papa sama mama tanya, mana jodoh Fajar jodoh, bilang aja kamu sendiri yang jadi istri aku, gitu aja. Repot cuma bilang. Saya? Enggak. Oh, Pak Bos bukan tipe saya. Pak Bos lo sok cool. Saya nggak mau. Saya sudah punya pacar Pak Bos. Dia tuh ya Pak Bos, tampannya sama lah 11-12 sama Pak Bos. Hanya saja dia tuh perhatian, terus peka, perhatiannya tuh nggak kayak Pak Bos. Enggak. Pak Bos bukan tipe saya. Nggak mau. Pacar kamu peka, pacar kamu lebih perhatian, pacar kamu lebih keren, lebih banyak uang sama siapa daripada aku? Gak mau sama aku. Paling-paling juga lebih kaya aku. Dah jadi istri aku. Enak aku tiap hari dilayanin sama kamu. Enggak. Tetap aja saya tuh Pak Bos dalam hubungan yang saya pentingin tuh kenyamanan hati Pak Bos. Hati. Nyaman sih nyaman, Mel. Cuman lebih banyak siapa followernya, pacar kamu daripada aku? Ya lebih banyak Pak Bos lah. Pak Bos kan pengusaha kaya, tampan, tapi sayang sampai sekarang jomblo. Maka dari itu, Mel, aku menekankan bilang sama mama sama papa kamu aja jadi istri aku. Tapi guyon aja. Kamu juga bukan tipe aku kok. Tipe aku itu tinggi, semampai, gitar Spanyol. Kalau kamu, Mel. Pak Bos. Nanti kamu di sini, gitu. anaknya nanti segini, kamu nanti segini. Gimana nanti kalau misal berhubungan bercinta, Mel? Bisa-bisa kamu, ya. Pak Bos kok mendalami banget gitu loh. Ngenes Pak Bos kayak gitu Pak Bos. Yaudah, kita jangan bahas itu ya Pak Bos ya. Ya. Kita bahas interview. Pak Bos. Pak Bos yakin nih nggak mau cari calon jodoh. Ini cantik-cantik loh Pak Bos. Kak. Mana? Apa? Iya, tabnya. Makanya mulai tadi jangan hanya HP, ngegame. Nih, segede ini nggak kelihatan. Iya. Punya asisten 2 kayak kamu. Kiamat hidup aku. Oh, ini orangnya? Oke, sekarang kita fokus terhadap karyawan. Ini ya. Ini kok. Aku sekilas pernah kelihatan tadi, Mel. Iya, lewat sini. Cantik bener. Sampai gak berkedip liatnya. Naksir nih ye. Apaan sih, biasa aja, cuman kagum.
Orang cantik banyak, ini cuman kebetulan aja sih. Aku pas lihat data interviewnya orangnya barusan lewat pas aku main game. Awal kagum, suka, ketemuan, pacaran, nikahan. Pak Bos. Di zoom. Yaudah nih. Suka dong, cantik kan? Biasa aja. Nantilah Pak Bos, saya carikan kontaknya ya. Akhirnya bos aku terbuka juga hatinya. Kamu kesambet? Kerasukan dedemit di taman? Ya enggak lah Pak Bos. Ya udah, cepat periksa kelayakan karyawan yang mau diterima. Oh, kalau saya sih Pak Bos, yang penting itu jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan paling penting bisa memanusiakan manusia. Punya peri kemanusiaan yang sangat tinggi. Apa hubungannya kerja sama kemanusiaan? Ya iyalah Pak Bos, karena memanusiakan manusia itu penting. Kalau misalkan dia tidak memiliki rasa kemanusiaan, yang jelas di dalam kantor akan saling sikut, gak mau saling kerja sama. Sedangkan dalam tim, kita harus memiliki solidaritas yang sangat tinggi buat kemajuan perusahaan Vano Entertainment, gitu. Aku punya ide brilian, Mel. Ide brilian, tumben. Biasanya Pak Bos juga. Tumben apa? Tumben pinter. Biasanya Pak Bos ya ada tuh ide yang bagus. Kamu terus yang mikir gitu? Iya. Amel, ide aku itu selalu disimpan. Pikiran aku tidak selalu dihabiskan secara langsung untuk mengeluarkan ide-ide yang jenius. Sekali aku berpikir brilian, pasti idenya jenius. Beda dengan kamu berpikir dihabiskan semuanya. Pak Bos, ini Pak Bos kah? Kayaknya nih yang kesambet, yang kesurupan Pak Bos. Siang bolong. Ya terus idenya apa Pak Bos? Pak Bos, Pak Bos, idenya apa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Pak Bos kesurupan ya? Siang bolong kesambet. Pak Bos. Nggak jam lagi. Aku harus relax, nggak boleh gugup meskipun kenyataannya ini sangat gugup. Bismillahirrahmanirrahim. Awal yang baik, hari yang baik. Aku nggak boleh telat meskipun sekarang masih 1 jam lagi. Mbak. Apa lagi? Makan, saya belum makan, Mbak. Sedekahnya, Mbak. Kan kamu bisa makan dari hasil uang itu. Gak cukup untuk makan, Mbak. Kamu itu masih sehat, kamu itu masih muda. Ngapain kamu ngemis kayak gini? Justru karena saya masih muda, Mbak, saya penyakitan, masih belum makan. Kamu punya penyakit apa? Kelenjar getah bening? Usus kejepit? Atau tembolok? Kamu tuh masih muda, tau kamu tuh bisa kerja apapun. Sedekahnya, Mbak, buat makan. Saya lemas, sakit. Udah aku kasih. Gak cukup buat beli makan. Kamu nggak tahu apa ya, aku lagi keburu-buru. Makan, Mbak. Oh, Semoga nanti kalau Mbak kasih diganti yang jauh lebih baik. ternyata bener ya di berita-berita. Soalnya nih, kemarin aku ada berita, nonton di sosmed, pengemis diciduk oleh pamong praja. Ketahuan ternyata punya uang puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan bisa naik haji. Jangan-jangan itu kamu ya? Bukan saya, Mbak. Saya memang benar-benar gak mampu. Sedekahnya, Mbak. Aduh. Tapi kamu masih sehat. Aku nggak mau ngasih uang lagi. Sehat. Interview 30 menit lagi. Aku interview dulu. Mbak. Aduh.
Interview. Mas, aduh. Wah. Aduh. Mas. Masnya sampai jatuh pingsan. Pasti kelaparan ya. Duh, interview. Ya udah, aku belikan makanan terdekat ya. Jadi masnya tunggu sini aja dulu, nggak usah kemana-mana. Iya. Kasih. Iya. Alhamdulillah. Ya udah, saya cari warung dulu ya Mas. Tunggu di sini ya. Di mana terdekat? Oh, itu tuh. Seharusnya ini adalah hari yang paling baik dan aku rela-relain bangun pagi supaya aku dapat interview. Tapi loh, wah, bener-bener pengemis nih. Emang beneran ngeprank nih orang. Gila ya, aku udah mati-matian beliin makanan sampai aku telat interview, terus orang itu hilang. Gak bisa nih, gak bisa. Harus kasih pelajaran nih pengemis. Waduh, itu pengemis diapain ya? Kok main gulat-gulatan sih? Bukan gulat, itu digebuk. Stop! Stop! Stop, stop, stop! Ih! Sony, kamu tuh ngapain sih? Apa sih, Nov? Kamu tuh ngapain ngajar pengemis ini? Tadi pengemis ini udah minta-minta sama aku. Iya, Kak. Udah aku kasih uang, tapi malah minta rokok. Bohong. Dikasih hati malah minta jantung. Bohong. Udah gitu ngikutin narik-narik baju aku. Udah lah, Nov. Orang kayak dia pantas dapat kayak gitu. Ya bukan gitu, kamu tuh keterlaluan sampai ngajar. Udah, Nov. Ya kamu nggak tahu kan betapa menderitanya pengemis ini. Dia kan nggak punya uang. Sampai Aku gara-gara dia, aku hampir telat interview. Emang kamu interview di mana? Itu di perusahaan terbesar di kota ini, Panu Entertainment. Kamu interview di sana juga? Iya, kenapa? Ya, aku juga interview sebenarnya sekarang. Oh, kamu juga interview di sana? Ya udah, yuk kita berangkat. Ini sudah telat loh. Biarin, udah pengemis kayak dia, tinggal aja. Iya udah, kamu duluan biar aku masih nolongin dia, kasihan. Kamu itu Nov. Mas. Ya udah, Masih kamu sempet nolongin pengemis kayak gini. Lebih baik kamu interview demi masa depan kamu. udahlah. Ini kesempatan cuma satu kali, Nov. Udah, ayo, tinggalin dia. Nggak usah, biarin ya udah kamu. Aku nyusul kok, aku nyusul. Ya udah. Kamu sadar sesuatu gak, Nov? Apa? Kamu sama dia sama aja. Sama-sama gila. Biarin, setidaknya aku punya hati nurani, nggak kayak kamu. Sony, udah pergi. Mas, waduh, masnya nggak apa-apa. Aku nggak punya kompresan. Ini sampai. Iya, sorry. Nggak cuman aku bersihin aja, takutnya malah ada bakteri gitu. Masnya kok bisa sampai gini sih? Nggak ada yang luka. Oh ya, Cuma nomor. ini aku bawain air minum, ada susu, ada makanan. Mau makan dulu ya, minum dulu. Makasih ya. Maaf, aku nggak tahu kalau misalnya kamu buru-buru. Kan tadi udah bilang. Ya udah, kalau misalnya kamu buru-buru mau interview, kamu segera pergi. Emang telat. Gara-gara aku ya. Gak apa-apa.
Maafin temen aku ya. Oh, itu teman kamu? Iya, nggak apa-apa. Nurani orang memang beda-beda. Ada yang punya sifat penolong, ada yang punya sifat yang memang mendendam. Aduh, aku nggak tahu. Aku bukan orang perawat, jadi aku nggak ngerti. Nggak apa-apa, ini udah risiko aku. Aku udah biasa kok setiap hari kayak gini. Pukulin orang, dihajar orang, direndahkan orang. Ya namanya juga udah pengemis. By the way, nama kamu? Sunawi. 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 Iya, Aku Novi. dipanggil Awi. Awi. Awi, kamu sejak kapan jadi pengemis? Kamu itu masih muda loh. Sejak bapak sama ibu aku meninggal. Oh, orang tua kamu meninggal. Kenapa kamu nggak berusaha untuk cari kerjaan? Selalu ditolak karena aku berasal dari pengemis. Karena di kotaku rekam jejak aku bukan orang yang memang orang berada. Sekarang cari kerjaan tuh susah. Kalau gak ada uang, susah juga buat diterima. Padahal kita kerja buat uang, malah harus ada uang di depan. Bener banget. Oh iya, perut aku udah bunyi. Oh, ini makanan ini sampai lupa. Nih, ada keripik untuk cemilan dulu. Jadi kamu karena kelaparan gak makan, jadi kamu harus yang ringan-ringan dulu. Aku tuh juga udah lama nganggur, naruh lamaran di mana-mana, nggak ada yang manggil. Ya cuman hari ini aja, dan PT Vano Entertainment aja yang mau manggil aku. Cuman masih belum rezeki aku. Orang tua kamu masih lengkap? Ada, masih ada. Cuman dia bekerja sebagai pedagang sayur dan ibu aku penjual es cendol. Kenapa kamu nggak jual sayur sama nggak jual es cendol? Aku udah sering bantuin ibu, cuman ibu tuh nyuruh aku kayak kerja kayak di kantoran gitu, biar nasibnya nggak sama, katanya sih gitu. Ibu kamu baik. Berarti orang tua kamu mengharapkan anaknya jauh lebih hebat daripada orang tuanya. Bahkan waktu aku kuliah dia tuh selalu mensupport aku, keadaan apapun dia tuh selalu memberikan yang lebih untuk anaknya. Hebat ya. Jual es cendol sama sayur tapi kamu sempat kuliah sampai lulus. Alhamdulillah lulus. Tapi sekarang aku masih belum punya kerjaan. Ya bener, saat interview aku selalu ditanyain orang tua aku, orang tua kamu kerja apa? Ternyata aku nggak keterima cuman gara-gara orang tua aku penjual sayur dan es cendol. Ya begitulah zaman sekarang. Siapa yang punya uang dia punya kuasa. Kalau nggak punya uang ya udah diperalat sama orang-orang yang berkuasa. Ya kan? Aku cuma berharap semoga ada keajaiban yang bisa membuat kamu diterima di PT Vano Entertainment. Oh iya, kayaknya aku harus ke kantor deh. Ya meskipun udah telat dan aku tahu resikonya pasti telat, tapi aku tetap berusaha ke kantor. Apapun keadaannya, resikonya aku harus hadapin. Semangat ya. Ya aku berharap ada keajaiban. Ya meskipun itu nggak bakalan mungkin. Oh ya, kamu kalau tidur di mana? Kadang di atas sini, kadang di bawah kolong ini, kadang di sana, kadang di kolong jembatan. Kamu tuh kalau tidur cari yang tempat lebih baik. Contohnya di musola, di masjid, atau di gazebo, posko. Diusir. Ya tapi setidaknya kamu cari yang tempat yang sekiranya tidak masuk angin. Iya. Aku usahakan. Makasih ya, kamu udah baik sama aku.
Aku doain semoga kebaikan setiap perbuatan kamu dibalas. Amin. Nih, aku juga ada rezeki buat kamu. Jangan, kamu lebih butuh. Buat biaya ojek, aku bisa minta-minta lagi. Ya nggak apa-apa. Meskipun aku juga udah pengangguran, tapi aku lebih kasihan sama kamu. Kamu udah kelaparan, udah digebukin sama teman aku. Mana kamu ngemis juga dapat segitu cuman. Berarti kamu bukan prank ya? Berarti kamu bukan seperti berita-berita yang ada di sosmed kan? Uang kamu susah itu ya? Bagi 2 ya? Gak usah, buat kamu aja. Nggak apa-apa, buat makan nanti malam. Kamu puasa-puasa ya? Tahan, ini harus aku sisain. Karena ini aku ngutang sama sahabat aku Dinda. Interview, iya, meskipun udah telat. Coba nih, cium, siapa tahu ini ada keajaiban. Siapa tahu dicium seorang pengemis ada keajaiban. Ya udah, aku balik dulu ya. Awas, pelan-pelan. Wah. Dadah. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Kenapa sih, Nur? Ngeliatin apa? Pengemis itu? Iya, biasanya aku di situ tuh ada pengemis. Cuman sekarang kok nggak ada ya? Kemana ya? Malah ngeliatin pengemis terus. Ya bukannya gitu, kasihan loh pengemis itu. Kita tuh seharusnya banyak bersyukur loh, Din. Kamu yang udah dapat kerja, seharusnya kamu tuh bersyukur. Jangan mengeluhkan, gajiku kok masih segini ya, gajiku kok masih segini ya. Aku aja nih seharusnya juga harus bersyukur, meskipun aku masih belum dapat panggilan dan kemarin aku interview ditolak. Seharusnya aku juga bersyukur. Aku nggak seperti mereka yang bisa minta-minta. Dia udah nggak punya uang. Kalau aku kan masih mending ada orang tua aku, ya kan? Kamu nih, terutama kamu nggak banyak bersyukur. Oh, apa iya? Kok malah aku yang diomelin? Harusnya aku yang ngomelin kamu tahu. Ngomel kenapa? Maksud tanya lagi ngomel kenapa? Gara-gara kamu bantuin itu, jadinya kamu nggak dapat kerjaannya. Iya, kamu nih gimana sih? Iya, gini loh Dinda. Aku tuh emang telat dikarenakan aku memang menolong pengemis itu dan hampir pingsan kelaparan. Ya kita sebagai manusia, kewajiban kita untuk menolong. Kamu diajarin gak sih pas SD? Kita tuh harus saling tolong menolong apapun keadaannya selagi kita masih mampu. Iya, tapi no, waktu itu kan kondisinya kamu lagi mau interview kerja. Kamu tuh harusnya tahu prioritas kamu tuh lagi interview kerja. Orang baik di dunia ini tuh banyak, Novi. Jadi nggak harus kamu juga yang nolongin. Kan bisa aja tuh banyak orang lain yang mau bantu si pengemis itu. Kenapa harus kamu? Ya masalahnya nggak ada yang nolongin. Masalahnya dia tuh hampir pingsan loh. Coba deh kamu bayangin kamu di posisi dia terus nggak ada yang nolong. Sakit loh. Ya sakit, tapi aku juga sakit. Lihat temen aku sendiri nggak jadi keterima kerja. Malah sih, siapa tuh Sony itu? Kenapa? Malah ngomong, aku pasti lulus karena tepat waktu. Harusnya tuh kamu yang keterima. Malah Sony. Tapi emang Sony keterima? Masih belum kan pengumuman? Belum Iya, ya? belum sih. Tapi kan ya dia tepat waktu, no. Pastilah jelas dia yang dipilih. Udah, kamu tuh nggak usah bingung. Aku tahu kamu kayak gini, kamu tuh peduli sama aku. Ya udah, kita mulai dari nol lagi. Aku bakal cari, aku bakal naro juga surat lamaran dimanapun PT mana yang lebih membutuhkan. Lagi, ngelamar lagi, nunggu lagi, interview lagi, tegang lagi, panik lagi. Mau sampai kapan kayak gini terus? Ya udah, berarti aku bukan jodoh di PT itu. Berarti aku mungkin jodohnya di tempat kerjaan lain.
Iya juga sih. Siapa tahu kamu dapat PT yang lebih besar. Tapi Nop, kenapa pas waktu itu kamu nggak telepon aku aja? Ya ampun, Din, nggak kepikiran, Din. Namanya juga udah panik, namanya juga udah nolongnya hampir mau pingsan. Aku udah bingung, jadi sebisa mungkin ya apa yang aku bisa ya udah aku lakuin. Aku nggak kepikiran kamu, lagian tuh kamu kerja, kamu nggak mungkin aku ganggu. Nop, aku tuh akan ngelakuin apa aja demi kelancaran kerja temen aku sendiri, Nop. Coba aja kamu telepon aku, terus aku datang, terus aku bantuin kamu atau bantuin si pengemis itu. Jadinya kamu tuh nggak telat dan kamu tuh udah keterima, Nop, kerja di situ. Ya udah kamu nggak usah panik, seharusnya aku yang panik. Udahlah, Din, setiap perbuatan kita tuh pasti ada balasannya. Jadi aku percaya apapun yang aku lakukan hal baik, nanti balasannya lebih baik lagi. Dan kalau misalkan aku melakukan hal buruk, pasti balasannya juga bahkan lebih buruk. Ya udah, kamu percaya itu ya. Udah tenang, kamu bantu doa dan kamu juga bantu cari-cari info loker lagi, oke? Jangan marah. Atau jangan-jangan kamu ngarep traktiran aku ya? Pantesan kamu segininya sama aku. Iyalah. Dinda. Lagian, Nop. Ya ampun, aku tuh gak habis pikir lagi sama kamu deh. Kamu tuh terlalu baik jadi orang. Sampai nggak mikirin kepentingan kamu sendiri, tau gak? Pak Bos, panas-panas gini bukannya naik mobil, malah naik motor. Salah. Bosen naik mobil, hawanya itu tuh doang. Kalau naik mobil sama kamu, parfum kamu yang kedengeran, ketek kamu, semuanya. Bos, saya selalu tampil wangi. Kan biar bos itu, apa namanya ya, nggak selalu mengomen. Bos kan hanya bisa mengomen. Ya itulah bos. Wangi sih wangi, cuman kamu selalu melebih-lebihkan parfum kamu. Kamu gak mandi kan? Selalu pakai parfum, nggak keramas, dan lepek. Ya udah, ayo sekarang target kita adalah mencari yang namanya Novi. Ya, biasanya setiap hari dia di sana. Kok bos tahu? Ya kan mengamati. Mengamati, menyukai. Wow. Karyawan, tidak ada tujuan yang lain. Ya meskipun ada tujuan lain ya nggak apa-apa bos. Jangan lupa properti pengemis aku Ya kemarin. ampun, untung bos ngingetin. Iya bos. Ayo, agak cepet Amel. Ya bos, saya cocok nggak bos? Nggak cocok. Masa? Kamu tahu cocoknya apa? Apa? Manusia silver. Ya Allah bos. Bos kok gitu-gitu banget sih bos sama saya bos? Kamu di depan. Oh iya? Ladies first. Oke bos. Bos aman, nggak panas? Aman. Selamat siang Mbak Novi. Selamat siang Novi. Siang. Dinda. Fajar. Ibu bukannya kemarin yang lagi ada di kantor Vano Entertainment, lagi interview? Iya bener banget. Perkenalkan, beliau adalah CEO di PT Vano Entertainment, tempat Mbak Novi interview kemarin. Iya. Saya ada salah apa ya, Bu? Oh enggak kok, enggak salah. Saya yang salah. Kemarin saya sempat menolak Mbak Novi untuk bekerja di perusahaan karena memang ada keterlambatan. Sekarang saya membawa kabar gembira. Selamat Mbak Novi diterima di perusahaan PT Vano Entertainment sebagai pegawai. Ibu ini nggak bercanda. Saya kan telat, Bu. Saya juga nggak interview apa-apa. Ini CEO-nya sendiri yang datang. Bapak. Novi, Ya. kantor Vano Entertainment, kriterianya yang dicari adalah karyawan yang mempunyai pri kemanusiaan, yang mempunyai rasa manusia. Kamu telat dilantarkan kamu menolong seorang pengemis. Coba ingat-ingat. Kamu ingat pengemis? Iya. Saya telat karena memang lagi menolong pengemis yang hampir pingsan kelaparan, Pak. Aku pengemisnya. Maksudnya? Amin. Ingat ini enggak Mbak Novi?
ya, Bos. Ya, Ingat ini, Mbak Novi? ya tadi. Aduh, pengemis ini. Jadi itu Bapak Ya. Benar sekali. beneran loh. Saya tahu, setiap kamu mau ke kantor Vano Entertainment, kamu pasti sekilas melewati taman. Cuman tercetus di ide saya, bagaimana saya harus menguji karyawan-karyawan saya. Ternyata kamu mempunyai rasa pri kemanusiaan yang sangat bagus. Memanusiakan manusia tidak semuanya bisa. Meskipun wajah sama, meskipun kita sesama manusia, tapi nurani yang berbeda. Teman kamu Sony malah memukuli saya, menghajar saya. Dia memang tidak datang terlambat, tapi dia tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Maka dari itu, saya ucapkan sekali lagi sama kamu, selamat bergabung di perusahaan saya. Iya, terima kasih Bapak. Dinda, ternyata aku keterima. Nanti aku traktir deh. Awas ya, jangan lupa loh. Aduh, jadi saya canggung. Masa iya saya langsung bertatapan dengan CEO PT Vano Entertainment? Gak apa-apa, terima kasih kamu sudah kemarin memberikan saya makan. Terima kasih juga kemarin juga kamu sudah menolongi saya ketika saya dihantam. Atau saya ya sedikit ada insiden lah sama, siapa namanya? Sony. Ya, beliau saya tidak terima kerja di Vano Entertainment. Dilantarkan, yaitu tadi, tidak ada rasa kemanusiaan. Ketika orang mempunyai rasa kemanusiaan yang sangat tinggi, maka tim akan sangat solid. Itu adalah kata-kata dari asisten saya. Asisten yang selalu mengomentari kehidupan saya. Kenalkan, Amel. Sudah kenal ya Mbak Novi ya? Lagi Pak. Selamat, saya tinggal ya. Terima kasih, Pak. Ya. Iya, buat Mbak Novi, sekalian ikut saya ke kantor untuk menyelesaikan pemberkasan sebagai pegawai baru. Sekaligus saya akan membimbing khusus Mbak Novi bagaimana caranya menjadi calon istri dari CEO. Maksudnya? Iya, nanti saya bimbing secara khusus. Mari ke kantor. Alhamdulillah ya Allah, Novi dapat kerja, dapat jodoh. Alhamdulillah ya Allah. Udah mending ikutin aja, ayo. Cie, Ika kayaknya bener suka sama kamu deh, no?